Baik, kesempatan yang selanjutnya saya ingin memberikan kepada Ibu Mami Sri Sulfatmi MSI dari Departemen Kriminologi UI untuk memberikan presentasi. Terima kasih. Saya hanya akan menyampaikan sekitar 10 menit saja, sehingga kita punya waktu yang banyak untuk diskusi. Bapak Ibu bisa membaca dan nanti kita bisa memperkaya dengan diskusi kita yang pasti sangat interaktif. Sudah banyak sekali yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu. Saya mewakili kawan-kawan kriminologi hanya ingin memberikan beberapa penambahan saja atau menggarisbawahi beberapa hal yang menurut saya penting sekali. Menyambung tadi Bu Nenda ketika secara sederhana kita memang bisa mengelompokkan dua kategori atau dua kelompok ketika kita bicara tentang anak-anak dalam kaitannya dengan online pornografi atau dengan pornografi, anak-anak yang dilibatkan dalam produksi sebagai objek materi atau konten pornografi itu sendiri, baik yang online maupun offline, yang karena dua itu adalah biasanya itu ada cara atau baru saja mengikuti perkembangan zaman dari kemajuan teknologi informasi. Untuk lama sudah banyak. Nah, kemudian kategori yang kedua adalah anak-anak yang dipaparkan dengan sengaja, tanpa sengaja terpapar kemajuan anak-anak, kemudian tawaran yang begitu besar anak kita, dan tanpa disertai dengan perlindungan yang cukup atau memadai, bahkan juga dengan pembiaran, anak-anak ini kemudian dilibatkan dalam produksi, distribusi atau penyebarluasan konten-konten dari pornografi online, karena kita sedang bicara online. Nah, pada kategori yang kedua ini kita bisa menyebutnya anak-anak ini, terutama yang kedua, yang pertama pun kita juga bisa mempertanyakan seberapa jauh kita negara, terutama dalam konteks human rights untuk anak-anak, maka kita hanya bicara tentang hak anak dan kewajiban negara. Kita bisa bertanya di mana tanggung jawab dan kewajiban negara, sejauh mana mereka bisa mengemban kewajiban ini untuk memberikan perlindungan, dukungan dan respek pada hak anak, dan hal ini adalah hak anak untuk bebas dari kekerasan, hak anak untuk bebas dari rasa takut, karena kita tahu bahwa ketika kita bicara tentang pornografi, termasuk juga online pornografi, kita nggak bicara saja tentang anak yang kemudian degradasi, dianggap tidak manusia, dimatikan rasanya, kemudian dirusak otak, dirusak psikologisnya, tubuh kembangnya terganggu. Tapi kita juga bicara tentang organized crime. Kita juga bicara tentang bahwa kejahatan ini bukan berdiri sendiri. Ia juga seringkali dan lintas dengan kejahatan lain, misalnya human trafficking atau child trafficking untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian kita juga bicara tentang seksualisme yang juga seringkali melibatkan atau menjadikan anak-anak menjadi korban kasus di Lombok, Bali sudah sangat banyak kita temukan. Dan ingin kami garisbawahi bahwa baik pun anak dilibatkan menjadi objek dalam konten pornografi ataupun anak terpapar, dipaparkan atau dilibatkan dalam distribusi, penyebarluasan, kedua-duanya harus kita pahami bahwa anak-anak kita itu sedang menjadi korban. Dia bukan pelaku, walaupun dia seperti apa diposisikan dalam organisasi atau jaringan kejahatan itu sebagai pelaku, misalkan rekrutmen yang baru menyebarluaskan, tapi mereka tetap adalah korban dan kita harus memahaminya, dan kita harus menyelenggarakan konsep kewajiban negara. Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan segala pemenuhan hak-hak anak itu, pemulihan anak-anak itu untuk kembali menjadi sejahtera atau sehat dan menjamin tumbuh kembangnya berjalan baik. Nah, kemudian juga tadi menyambung beberapa kawan yang sudah presentasi sebelumnya, temuan lain di negara luar tentu saja, karena itu memang sangat minim penelitian. Tadi senang sekali Bu Nenda sudah melakukan penelitian kecil di beberapa tempat, tetapi penelitian komprehensif, data secara komprehensif, lagi-lagi kita memang sangat miskin atau sangat minim. Tidak hanya dalam kasus online pornografi, child pornografi, kekerasan seksual, apapun data, kita masih sangat terbatas, sangat parsial. Nah, di negara yang lain memberikan temuan bahwa beberapa riset yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pada anak-anak yang berusia lebih muda, sekitar 10-12 tahun, mereka lebih terpapar pada konten pornografi offline seperti majalah, film atau video dibandingkan anak-anak yang berusia lebih kuat. Ibu Bapak bisa membaca sendiri dan semoga nanti kita bisa diskusi atau jika ada hal yang menjelaskan tentang
Apa itu pornografi? Karena kita bicara tentang online pornografi, cara online pornografi, maka kita harus bicara tentang apa itu pornografi. Ada banyak definisi, termasuk definisi hukum, juga definisi para ahli yang sangat baik yang saya coba sampaikan. Nanti Ibu Bapak bisa membaca dan bisa melanjutkan dengan diskusi. Tetapi yang ingin saya ingatkan bahwa representasi dari pornografi itu mendegradasi para korban yang biasanya umumnya adalah anak-anak dan perempuan. Dan kalau kita juga lihat, tentu saja tidak akan menyampaikan di sini gambar porno itu, karena kalau kita menikmati sama saja kita melakukan dan mensupport kejahatan itu. Tetapi bahwa gambaran tentang korban yang tersenyum ditampilkan dalam materi-materi pornografi itu ingin memberi pesan pada kita semua bahwa mereka korban perempuan dan anak-anak biasanya menyukai diobjektifikasi. Mereka tidak peduli dengan peruntuhan dirinya sebagai manusia. Itu representasi kesan yang ingin disampaikan para penjahat itu kepada kita semua tentang korban-korban pornografi. Kalau kita bicara tentang pornografi dan kaitannya dengan anak-anak, ada protokol opsional dan konvensi anak-anak tentang pornografi anak. Kemudian juga ada kita punya aturan hukum yang eksis, undang-undang pornografi, walaupun juga ada bagian-bagian yang perlu sekali dikritisi, tidak bisa diterima begitu saja karena ada krusial yang juga sangat kritis dan bisa menjadi penyalahgunaan yang lain. Kemudian juga kita punya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada pasal 78, pasal 82 yang memberikan sanksi pidana pada pelaku kejahatan ini. Selain juga ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian itu kalau kita bicara tentang dasar hukum, aspek hukum, apakah mereka bisa dipenjarakan para pelaku? Bisa, kalau kita mau, kalau negara punya political will yang baik. Kemudian saya ingin juga memberikan satu garis bawah di halaman di slide 13 misalnya, bahwa online child pornografi ini merupakan, lagi-lagi saya ingin katakan dengan eksplisit bahwa ini merupakan kejahatan seksual terhadap anak-anak. Dia juga merupakan eksploitasi seksual pada anak yang menggunakan media online. Dan ini merupakan bentuk baru dari sexual abuse. Ini tidak hanya persoalan hukum, tetapi ini persoalan kemanusiaan. Ini disebut sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap anak-anak. Tidak hanya Amerika yang sangat gelisah, sangat menganggap ini persoalan serius. Di banyak negara-negara, dan saya kira di Indonesia, negara Indonesia semestinya juga merasakan demikian. Tidak hanya kita yang hadir di ruangan ini, tapi terutama negara yang punya kewenangan, negara yang punya instrumen, negara yang punya infrastruktur, di antaranya disampaikan oleh Pak Robert sendiri. Nah, dampaknya luar biasa buat anak-anak. Kalau tadi kemudian mungkin lebih berbicara tentang dampak anak-anak yang terpapar atau dipaparkan dengan materi-materi pornografi online. Terlebih bagi anak-anak yang dijadikan objek dalam produksi konten-konten atau bagian dari konten-konten atau materi-materi pornografi. Anak-anak ini selain mengalami kerusakan psikologis, juga fisik, karena tidak mungkin dalam suatu kejahatan seksual tidak melibatkan kekerasan fisik, dan juga dalam kekerasan psikologis selain kekerasan seksual yang tentu saja sangat eksplisit dalam kejahatan ini. Selain mereka juga tadi kerusakan tadi, mereka juga kalau kembali ke dalam keluarga, kalau kembali ke sekolah, kalau dia kembali ke komunitas dan sekolah tidak mensupport dia, masyarakat sekitar mencibir, menstigma, mencemooh, menganggap dia anak nakal dan sebagainya, semakin membuat anak-anak ini terpuruk, terbelenggu dalam penderitaan dan sangat respon yang salah. Dan semoga kita tidak melakukan itu pada anak-anak kita. Nah, para pelaku, saya juga ingin menggarisbawahi bahwa memang betul bahwa para pelaku ini umumnya laki-laki dewasa. Sedikit ada perempuan dewasa, namun tapi sangat sedikit. Dan korbannya adalah umumnya anak-anak dan perempuan. Ini juga bagian yang harus kita cermati dan harus kita riset lebih jauh. Kenapa ini? Dan lelaki dewasa ini tidak hanya yang pedofil, tapi juga ada lelaki yang dalam masyarakat awam atau dalam gambaran kita secara umum laki-laki baik-baik, laki-laki yang seperti laki-laki baik-baik atau laki-laki baik tidak seperti itu pasti ya.
dia punya keluarga, dia laki-laki yang normal dalam tanda kutip untuk membedakan dengan pedofil, ya, dia punya anak-anak, mereka juga bagian dari para pelaku. Dan ini juga ada di sekitar kita semua. Nah, itu yang membuat mengapa kejahatan ini menjadi seperti tersembunyi atau sulit kita kenali. Karena kita juga seringkali tidak cukup paham dengan betul bagaimana kejahatan ini, siapa pelakunya. Karena kita masih bayi-bayi kan pasti pedofil, pasti orang-orang yang yang tidak punya relasi sosial yang bagus, bagaimana memang begitu? Pasti dia yang tidak kawin, pasti dia yang tidak laku, atau dia yang menyendiri dan sebagainya. Ternyata tidak, itu lintas background. Ya. Ada juga pegawai swasta yang beberapa waktu lalu tidak sempat diproses secara hukum. Nah, nanti baik-baik ini saya katakan tadi. Nah, kemudian juga bentuk-bentuk dari child pornography ini tidak saja ketelanjangan atau materi-materi konten tentang telanjangan anak atau aktivitas seksual anak-anak, tapi bahkan juga ketika foto anak-anak yang kita jadikan koleksi biasa. Saya juga suka memotret anak-anak, ponakan-ponakan saya, dan saya juga sering lebih suka terlibat dalam bidang-bidang anak-anak, jadi saya punya koleksi foto anak-anak. Nah, koleksi foto anak-anak itu, anak-anak kita, ponakan kita, atau anak-anak yang kita temukan di luar sana, itu bisa menjadi atau disalahgunakan menjadi konten pornografi. Nah, itu yang perlu kita juga waspada. Jadi tidak hanya kalau anak telanjang, kalau anak kemudian digunakan atau disalahgunakan seperti aktivitas seksual yang eksplisit, bahkan foto-foto yang kita jadikan koleksi keluarga kita, kesukaan kita dengan baju lengkap, pakaian lengkap, anak yang tertawa, atau mungkin hanya pakaian kalau kita bisa memotret di pantai itu anak-anak hanya pakai celana dalam bukan pendek, itu pun bisa digunakan, disalahgunakan. Karena memang ada banyak penjahat di luar sana yang bisa saja mensalahkan dan menggunakan berbagai macam hal-hal yang buat kita ini apa sih, ini enggak ada sesuatu yang membuat kita harus punya interpretasi atau pemahaman yang lain. Tapi di luar sana itu banyak para penjahat yang kemudian menggunakan dan menyalahgunakan materi-materi ini menjadi materi pornografi dan menyebarluaskannya. Kemudian menambahkan sedikit dari kawan-kawan yang sudah presentasi tadi tentang apa sih atau mengapa, mulai dari mengapa ada kerentanan anak, ya, tadi saya sudah bicarakan, yang kemudian disalahgunakan, dimanfaatkan, dieksploitasi oleh orang dewasa yang yang kemudian menjadi pelaku kejahatan dalam pornografi dan dalam online pornografi ini. Nah, ini kemudian menjadi kuat atau menjadi kenapa bisa berlangsung sampai sekian lama, mengapa begitu banyak korban? Karena tadi masih lemahnya mekanisme sistem perlindungan negara terhadap anak-anak. Lemahnya juga kita sebagai orang tua, sebagai komunitas atau masyarakat pendidik, dosen, ketika juga mengidentifikasi tadi bahaya-bahaya tadi. Itu membuat saling kemudian saling berkembang tinggi dan kemudian membuat kenapa kejahatan tetap berlangsung di pelosok manapun, tidak hanya di Indonesia. Dan karena itu, di antara yang ingin saya sampaikan tambahan untuk apa yang kita lakukan, tentu kita semakin harus mendorong negara untuk memperkuat mekanisme sistem perlindungan anak, terutama dalam melindungi anak-anak kita dari bahaya pornografi, khususnya online pornografi ini. Kemudian juga jangan lupa, tadi sudah disinggung oleh Mbak Raiden sebelumnya, kita jangan menganggap bahwa atau menganalisis anak-anak itu bukanlah makhluk yang seksual, atau kita menyebut anak-anak itu adalah aseksual. Itu keliru. Anak-anak ada juga masuk makhluk seksual, seperti juga perempuan. Kemudian juga kalau saya tidak punya Facebook ya Mbak, saya juga tidak punya Twitter karena saya tidak suka dengan jaringan sosial itu. Saya tidak menyukainya. Nah, buat kawan-kawan ibu bapak, ya kalau saya menggunakan bahasa gaul, karena itu ada bagian dari pergaulan sosial. Kalau mau narsis aja, tapi nggak usah pasang foto anak-anak atau ponakan-ponakan kita di dalam Facebook kita. Ya, karena itu juga bisa cara gunakan. Foto kita aja sendiri yang mau narsis. Silakan, mau eksis ya. Ini bahasanya eksis ya. Ya. Kemudian juga kalau mungkin juga penting kalau kita memberikan pertimbangan yang lebih serius atau lebih menjadikan hal serius ketika mengizinkan anak-anak kita untuk memiliki akun sendiri di Facebook atau memiliki BlackBerry. Ponakan saya umur 10 tahun juga bilang pengen BlackBerry. Saya nggak akan kasih BlackBerry. Saya juga tidak punya BlackBerry. Artinya adalah seberapa pentingkah hal-hal seperti ini buat anak-anak kita. Kita penting untuk memberikan
fasilitas internet, karena itu juga punya banyak sekian banyak kebaikan-kebaikan. Tentu dengan tadi mekanisme bagaimana kita mencegah mengawasi anak tanpa harus merasa kita mencurigai anak-anak terus, menganggap anak-anak tidak bisa dipercaya. Itu juga bagian yang tidak mudah, tapi harus dilakukan sebagai orang tua. Kalau orang tua sudah punya anak, maka mungkin juga sudah tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan juga. Kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mami atas penjelasannya dari tinjauan akademis terhadap masalah online child pornografi, dan juga menekankan bahwa tingkat pengawasan kita perlu lagi diukurkan baik dari pemerintah maupun dari diri kita individu sesuai dengan peran kita masing-masing. Di sini ada ibu bapak guru sebagai pendidik, mungkin saya sebagai kakak, sebagai anak dan sebagainya, untuk kemudian mencoba menekan kejahatan online child pornografi ini. Baik, sekarang semua